Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukaroma dengan NPM 2175359 dari kelas Manajemen Informatika 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pencarian IP di mana menggunakan metode FLSM. Apa sih FLSM? FLSM merupakan variabel yang subnet max yang merupakan jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet max yang diberikan disesuaikan dengan banyak jumlah host di subnet. Nah, di sini kita sudah diberikan project di mana terdapat 6 gedung, yaitu gedung A, B, C, D, E, dan F. Dan kebutuhan masing-masing gedung. Untuk gedung A sendiri terdapat 5 gedung, gedung B terdapat 49 gedung, gedung C terdapat 2 gedung, gedung D ada 12 gedung, gedung E ada 4 gedung, dan gedung F 4 gedung. Nah, untuk IP-nya sendiri di sini kita sudah diberikan alamannya dimulai dengan IP 192.168xx0/24. Nah, untuk XX ini sendiri merupakan MPM terakhir dari MPM kita. Nah, untuk tugas pertama ini kita menyusun dari banyaknya kebutuhan host terbanyak, dimulai dari gedung B dengan 49, gedung D 12, gedung A5, gedung F4, gedung C2, dan gedung E2. Nah, di sini kita diminta untuk mencari net traffic, subnet max, network address, first host, last host, dan broadcast untuk masing-masing gedung. Nah, di sini saya sudah mencari kebutuhan mencari net traffic, subnet max, network address, first host, last host, dan broadcast dari masing-masing gedung. Nah, di sini untuk gedung pertama yaitu gedung B dengan kebutuhan host 49. Sini kita Nah, untuk gedung B dengan kebutuhan 49 berada di net traffic size 26, di mana kebutuhan host dengan 46 paling dekat dengan traffic host dengan traffic size 26 dengan kebutuhan host 62, dan usable hostnya ada di angka 62. Nah, untuk cara lain kita bisa menggunakan cara ini, di mana kita lihat terlebih dahulu nilai true pada hasil uji ini. Nilai true pertama dari perbandingan apakah nilai pangkat H lebih besar dari nilai kebutuhan host lebih kecil daripada pangkat H. Nah, di sini untuk true pertama berada di 6. Nah, di sini sudah terdapat 1 berjumlah 32 bit, 30 angka. Nah, di sini terdapat 32 angka 1. Nah, di sini untuk nilai true pertama berada di angka 6. Nah, untuk 8 angka terakhir pada angka ini diubah. Kita beri ubah. Di sini 6 diubah menjadi 0 di 6 angka terakhir. Selanjutnya kita hitung banyak satu yang masih berada di barisan ini, yaitu berada di angka slash 26 dengan subnet maxnya yaitu 255.255.255.192. Nah, selanjutnya kita cari network address, first host, last host, dan broadcast. Untuk block size-nya berada di angka pertama yaitu true-nya di angka 6, jadi 2 pangkat H yaitu 6 berada di angka 64 untuk blok net pertamanya yaitu 0. Lalu untuk blok di bawahnya dilanjutkan dengan block size pangkat 2 dan seterusnya. Nah, untuk network address untuk gedung B berada di 192.168.59.0 dengan first hostnya 192.168.59.1 dan last hostnya 192.168.59.62. Nah, 62 ini diambil dari sini, atau network address ditambah dengan prefix host dikurang dengan 2. Ini kurang 2, atau bisa juga langsung ditambahkan dengan nilai true dari pangkat H.
Nah, di sini network address-nya 0 ditambah 62 jadilah source-nya yaitu 192.168.59.62 dengan broadcast-nya 192.168.59.63. Nah, di sini sudah kita masukkan. Selanjutnya kita masuk ke gedung kedua yaitu gedung D dengan kebutuhan hostnya ada 12. Nah, di sini pertama kita cari prefix-nya. Nah, kita lihat tabel prefix untuk kebutuhan host 12 paling mendekati di prefix slash 28 dengan jumlah hostnya di 16. Jadi untuk gedung D dengan kebutuhan host 12 berada di slash 28 dengan subnet max-nya di 255.255.255.240. Nah, atau bisa juga dicari dengan cara yang ini tadi. Kita lihat row pertama, lalu angka terakhir dikurang dengan 4, lalu jumlah satunya dihitung. Selanjutnya kita masuk ke block size, block net address, first source, last source, dan broadcast. Nah, untuk block size-nya sendiri kita lihat row pertama ada di angka 4, 2 pangkat H yang bernilai true yaitu 4, 2 pangkat 4, 16. Block netnya dimulai dari 0, selanjutnya diikuti dengan block size pangkat 2 dan seterusnya. Nah, untuk network address dari 192.168.59.0 sampai broadcast 192.168.59.63 sudah dimiliki oleh gedung B dengan kebutuhan 49. Nah, untuk gedung D dengan kebutuhan 12 dimulai dari network address yang dimulai 192.168.59.62 sampai 62. Untuk first source-nya 192.168.59.65, untuk class host-nya 192.168.59.78 di mana network address ditambah dengan nilai H pangkat yaitu 14, atau dilihat dari prefix di mana host prefix dikurang 2 jadi 14, 64 tambah 14 yaitu 78. Jadi untuk class host dari gedung D 192.168.59.78 dan broadcast-nya ada di angka 192.168.59 dan 79. Nah, untuk subnet max-nya itu ada di angka 255, 255, 255, 240. Selanjutnya kita masuk ke gedung A dengan kebutuhan host 5. Nah, untuk gedung A dan kebutuhan 5, pertama kita cari prefix-nya terlebih dahulu. Host mana, prefix mana yang mendekati dengan kebutuhan host 5, yaitu ada di prefix slash 29 dengan host yang 8 dan unsable hostnya ada 6. Jadi untuk subnet max dari slash 29 ini yaitu 255, 255, 255, 224. Nah, atau bisa kita cari dengan cara ini, yaitu lihat row pertama ada di angka 3, satunya kita tambah, kita ubah 3 nilai terakhir dengan 0, lalu kita hitung lagi banyak jumlah 1 yang masih tersisa yaitu 29. Nah, selanjutnya kita masuk block size, block net, network address, first source, last source, dan broadcast. Nah, untuk block size-nya sendiri yaitu ada di angka 8 dengan nilai true pertama di angka 3, 2 pangkat 3, 8, block netnya 0. Diikuti dengan block size-nya pangkat 2. Nah, untuk network address dari 192.168.59 sampai broadcast 192.168.59.79 sudah dimiliki oleh gedung B dan D dengan kebutuhan masing-masing tadi 49 dan 12, tapi kan dengan kebutuhan 49 dan 12, tapi diikuti dengan kebutuhan sesuai prefix yaitu 62 dan 14. Nah, untuk network address pada gedung A berada di IP 192.168.59.80. Untuk first source-nya ada di 192.168.59.81.
untuk class hostnya di 192.168.59.86 dan untuk broadcastnya di 192.168.59.87. Nah, untuk class hostnya ini penambahan network address ditambah dengan nilai ini true pertama. Jadi 192.168.59 dan 86. Ini sudah kita masukkan dengan subnet max-nya di 255.255.255.248. Selanjutnya kita masuk ke gedung selanjutnya, yaitu gedung F dengan kebutuhan hostnya ada 4. Nah, pertama kita cari prefixnya terlebih dahulu. Kita lihat kebutuhan host terdekat dengan nilai prefix. Pada tabel traffic itu ada di /29 dengan kebutuhan dengan host 8 dan unsable hostnya 6. Untuk subnet max-nya di 255.255.255.244. Atau bisa kita cari dengan ini sama seperti tadi, 3 nilai terakhir diubah menjadi 0 dan kita hitung sisa satunya. Selanjutnya kita masuk ke block size, blocknet, network address, first host dan last host dan broadcast. Nah, untuk dari nilai 192.168.59.0 sampai broadcast 192.168.59.87 sudah dimiliki oleh gedung B, D, dan A dengan masing-masing kebutuhan. Untuk gedung B tadi 49 dan disesuaikan sesuai prefix yaitu 62. Untuk gedung D itu dengan kebutuhan 12 dan disesuaikan dengan prefix yaitu 14, dan untuk gedung A sendiri 5 disesuaikan dengan kebutuhan prefix yaitu diubah menjadi 6. Nah, untuk network address pada gedung F sendiri yaitu 192.168.59.88 dan untuk first hostnya di 192.168.59.89. Nah, untuk last host dari gedung F ini di 192.168.59.94 dan broadcastnya di 192.168.59.95. Nah, untuk last host ini penambahan nilai network address ditambah dengan pangkat H yang bernilai true pertama. Nah, selanjutnya kita masuk ke gedung C dengan kebutuhan hostnya 2. Nah, untuk gedung C sendiri kita lihat prefixnya sesuai kebutuhan host paling dekat dengan prefix /30 dengan kebutuhan hostnya 4 dan unsable hostnya 2. Nah, untuk subnet max-nya di gedung C ini di 255.255.255.252. Nah, selanjutnya kita masuk ke block size, blocknet, first host dan last host dan broadcast. Untuk block size yang berada di 2/2 di mana nilai true pertamanya itu 2, ini 4, blocknetnya 0. Selanjutnya block size diletakkan di bawah blocknet pangkat 2. Nah, untuk network address dari 192.168.59.0 sampai 192.168.59.95 itu sudah dimiliki oleh gedung B, D, A, dan F. Nah, untuk gedung C sendiri di untuk network address-nya di 192.168.59.96 dan untuk first host-nya di 192.168.59.97 dan untuk last host-nya di 192.168.59.98 dan untuk broadcast-nya di 192.168.59.99. Nah, untuk last host-nya ditambah 2 dari pangkat H yang bernilai true pertama. Nah, untuk gedung selanjutnya itu gedung E dengan jumlah kebutuhan 2 sama seperti gedung E dengan prefixnya /30, subnet max-nya 255.255.255.252. Untuk network address-nya dimulai dari 192.168.59.100. Untuk
first hostnya 192, 168, 59, 101, dan untuk broadcastnya di 192, 168, 59, 102, dan untuk broadcastnya di 192, 168, 59, 103. Nah, untuk pencarian prefix, subnet mask, network address, first host, last host, dan broadcast sudah selesai. Nah, ini untuk gedung B dengan kebutuhan 49, 128. Untuk nilai prefixnya ada di /26 dengan subnet max-nya 255, 255, 255, 255.192, dan untuk network address-nya dimulai dari 192, 168, 59.0 sampai ke nilai broadcast 192, 168, 59.63. Nah, untuk gedung D dengan kebutuhan /12, dia mendapatkan nilai prefix di angka /28 dengan subnet max-nya di 255, 255, 240 dengan network address-nya dari 192, 168, 59, 62 ke nilai broadcast 192, 168, 59, 79. Nah, untuk gedung A dengan kebutuhan host 5 berada di nilai prefix di /29 dengan subnet max-nya 255, 255, 255.248. Untuk network address-nya dimulai dari 192, 168, 59.80 sampai ke broadcast 192, 168, 59, 87. Selanjutnya untuk gedung F dengan kebutuhan host 4 dengan nilai prefix-nya di angka nilai /29 dengan subnetnya 255, 255, 255, 248 dengan network address-nya 192, 168, 5988 sampai ke nilai broadcast 192, 168, 59, 95. Nah, untuk gedung C dengan kebutuhan host-nya 2 di nilai prefix /30, subnet max-nya di 255, 255, 255, 252 dengan network address-nya dimulai dari 192, 168, 59, 96 sampai ke nilai broadcast 192, 168, 59, 99. Untuk gedung E dengan kebutuhan host 2 berada di net prefix-nya yaitu /30 dengan subnet max-nya sama dengan gedung C yaitu 255, 255, 255, 252 dengan network address dimulai dari 192, 168, 59.1 sampai nilai broadcast-nya di 192, 168, 59, 103. Nah, apabila kita perhatikan dari antara network address versus last host broadcast dari masing-masing gedung saling berhubungan dari network address 0, 1, last host 62, 63, 64, 65, 78, 79, 80, 81, dan selanjutnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari tugas FLSM ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.